Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita berjumpa lagi di channel Perjalanan Jiwa. Malam ini kita bahas bincang-bincang santai aja sama Pak D tentang elemen atau unsur yang ada dalam diri manusia. Mungkin untuk pembahasan kita akan iniin ke Pak D. Gimana nih Pak D? Sudah Iya, manusia itu jadi intinya bahwa di dalam diri manusia itu terdiri dari 3 unsur pokok atau nanti dibagi menjadi elemen-elemen yang tergantung di dalam diri manusia. Unsur pokoknya yaitu 3 diantaranya, 1 tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu ketiga-tiganya ini saling berkaitan, saling mendukung di dalam diri manusia itu. Ini hal-hal yang seperti ini yang sering kurang disadari oleh manusia, sehingga peran masing-masing antara roh, tubuh, jiwa, dan roh ini seperti apa. Tubuh, jiwa, roh itu tugasnya apa, perannya apa masing-masing unsur itu. Kalau di dalam tubuh kan jelas, dalam tubuh manusia itu terdiri ada darah, ada mengandung unsur air, unsur api, angin. Nah, itulah yang disebut dengan jiwa. Sebetulnya jiwa itu bisa hidup di dalam tubuh manusia itu karena ada unsur-unsur elemen itu, bisa berkiprah ya, bisa berkiprah di dalam dunia ini karena ada unsur-unsur itu. Nah, terus orang kadang-kadang susah membedakan antara roh dan jiwa. Ini dianggapnya kadang-kadang dianggap sama gitu, padahal itu unsur yang berbeda gitu. Karena kalau jiwa itu adalah hidup tapi tidak menghidupi. Kenapa? Dia tidak bisa berdiri sendiri di dalam tubuh itu. Tapi kalau roh atau nyawa, istilahnya itu sebetulnya roh itu adalah nyawa itu sendiri. Itu adalah hidup dan menghidupi, karena dia bisa berdiri sendiri. Tanpa jiwa pun orang masih bisa, tanpa kesadaran orang masih tetap bisa hidup kalau ada rohnya. Nah, terus letak roh itu sendiri di mana? Adanya di dalam nafas. Kenapa? Itu semua ada dasarnya. Karena apa? Sebelum manusia waktu diciptakan, waktu masih dalam bentuk gumpalan atau apalah gitu istilahnya kalau di dalam kandungan, itu manusia ditiupkan roh Allah atau nafas Allah. Nah, makanya jadi hidup. Tanpa itu nggak hidup. Jadi artinya di sini jelas juga bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan itu sendiri. Nah, gitu. Lalu mengenai jiwa, nah jiwa itu apa ya istilahnya? Itu berhubungan dengan akal dan budi, dan terkoneksi dengan otak. Itu jiwa. Itu yang mempengaruhi sifat seseorang, perilaku seseorang itu dari jiwa itu. Nah, jika jiwa itu nggak ada, orang jadi pasif, karena hanya roh saja, roh dan yang tinggal di dalam jasad. Karena roh itu sifatnya tetap, dia nggak punya kehendak, nggak punya keinginan, jadi sifatnya tetap. Maka karena ini berasal dari Allah, makanya dia tetap suci. Itu. Dan nggak ada yang bisa mengotak-atik yang namanya roh ini. Ya, itu urusan sendiri ya. Sendiri. Gitu. Nah, kehendak jiwa. Nah, itu mempengaruhi perilaku. Perbuatan manusia itu berawal daripada jiwa itu sendiri, dari keinginan jiwa itu, ya kan? Ya. Awalnya adalah punya angan-angan,
Angan-angan di dalam jiwanya itu punya keinginan sesuatu, lalu terkoneksi dengan otak. Otak mulai merancang segala sesuatu, misalnya punya keinginan sesuatu kan, mau perbuatan apapun itu. Nah, itu dipengaruhi oleh jiwa itu, terkoneksi dengan otak, dengan pikiran, akal dan pikiran, gitu. Lalu merancang segala sesuatu. Nah, setelah dirancang, nah, nanti akan timbul perbuatan. Nah, setelah perbuatan itulah yang akan menentukan ini baik atau buruknya perbuatan itu. Gitu. Nah, inilah yang di dalam jiwa itu dituntut pertanggungjawabannya setelah dilakukan oleh jiwa itu melalui tubuh, diproyeksikan, direalisasikan di dalam tubuh atau dijohirkan kiprah daripada tubuh ini dipengaruhi oleh jiwa itu sendiri. Justru kiprahnya manusia dan kesempurnaan manusia itu lengkaplah semua unsur itu yang karena itu. Nah, jiwa itu terdiri dari beberapa elemen, yaitu tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu elemen air, api, dan udara. Mempunyai 4 sifat ya. 4 sifat itu. Amarah, kolama, mainah ya. Iya. Itu. Nah, itu membentuk suatu energi sebetulnya di dalam diri manusia itu. Nah, jika manusia kehilangan salah satu di antara energi ini, pasti akan timbul ketidakseimbangan atau disharmoni. Makanya timbulnya apa? Sakit, badan lemas lah, pusing kepala, dan seterusnya. Itu pengaruh daripada 4 elemen ini. Gitu, 4 elemen. Jadi kalau kurang satu juga nanti efeknya ya emang ada yang kurang, ada yang kurang pasti. Apalagi satu lemas bisa keluar, karena yang bisa keluar masuk itu jiwa ya. Kalau roh tetap dia konsisten, nggak berubah di dalam kondisi apa. Iya, kadang-kadang kan ada yang jiwanya keluar atau orang sebut sukma ya. Ya, bisa jadi. Bisa. Dari elemen-elemen itu bisa kita tafsirkan atau kita ejawantahkan sebagai yang sering disebut dengan sukma. Ya. Makanya ada juga orang yang bisa disebut raga sukma, itu jiwanya yang keluar dari tubuhnya. Ya, ini kadang-kadang ada hubungan yang kadang-kadang ke arah ya istilahnya dipergunakan oleh hal-hal tertentu untuk yang kadang dibikin sakit dengan diambilnya jiwa itu sendiri, ditahan ya bisa. Nah, itu kalau berhubungan dengan yang namanya supranatural, jadi banyak kasus seperti itu, penyakit yang berasal dari kekuatan di luar nalar manusia. Ya sebetulnya nalar, sebetulnya masuk di akal, cuman karena tidak dipahami oleh manusia pada umumnya, maka disebut itu kejadian yang janggal, yang ganjil, yang nggak masuk akal gitu. Padahal itu sebetulnya masuk akal gitu. Karena manusia itu bisa diambil energinya itu, elemen-elemen itu, gitu. Elemen-elemen itu bisa aja diambil. Ya, kadang-kadang orang seringkali ya kadang-kadang yang berniatan negatif kan suka mempermainkan di jiwanya itu, sampai dia hilang ingatan, terus sampai istilahnya nggak tahu dirinya sendiri. Terus kadang-kadang dari jiwa yang diambil itu diisi dengan energi negatif. Iya, karena kan bisa diisi dengan energi negatif itu karena terjadi kekosongan, deadlock di dalam tubuh manusia itu. Gitu. Jadi ada celah, ada titik lemahnya. Nah, ada kekosongan itu makanya diisi oleh kekuatan yang lain.
Karena kan seringkali orang yang sering lemahnya itu kan kesadarannya istilahnya nggak fokus, terus dia istilahnya melamun lah istilahnya. Ya. Nah, dari melamun itu kan itu indikasi bahwa jiwanya itu sedang keluar dengan apa yang dia pikirkan, sehingga di dalam tubuhnya itu ada celah kan, Iya. kosong untuk istilahnya masuknya energi negatif. Jadi ini sini kan ada suatu apa namanya pencerahan bahwa gimana sih nolak untuk masuk atau tidaknya energi itu kan ya balik lagi ke diri sendiri. Diri sendiri. Iya, Ya, iya. makanya kata kuncinya adalah selalu berpikir positif. Betul, betul. Nah, ya kan. Terus selalu ceria. Makanya dibilang orang yang kalau yang ceria yang ini susah disantet. Karena itu salah satunya. Gitu. Iya. Perbanyak ibadah. Nah, itu kata kunci. Nah, ibadah kan bisa macam-macam. Iya, iya. Dan gitu, banyak kegiatan yang positif itu juga salah satu, itu akan membentuk Membentengan sendiri. kita sendiri gitu. Ya kadang-kadang kan memikirkan hal macam-macam, mikirnya ya karena mungkin ya beban, masalah, kehidupan, ekonomi, keluarga, ya harusnya ya normal-normal aja. Wong emang setiap manusia kan punya masalah. Pasti. Cuman kadang-kadang kan kalau masalah itu terlalu didramatisir ya, sehingga ke istilahnya jiwanya itu di situ ya tidak stabil. Artinya ya kemungkinan untuk celah energi negatif masuk. Betul. Terus di sisi lain ketika kita berbicara tentang jiwa, tentang roh, itu kan mau nggak mau kita harus berpikir ke masa depan, masa yang akan datang, artinya sesuatu yang pasti gitu. Yaitu apa? Karena di dunia ini nggak ada yang pasti. Nah, itu sandiwara semuanya kamuflase, metaformos gitu. Yang pasti apa? Yaitu setiap orang, setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi setiap yang mati belum tentu hidup. Gitu. Nah, inilah yang harus dipersiapkan bagaimana nanti perjalanan jiwa kita. Ada istilah yaitu perjalanan jiwa, makanya kita mengambil tema perjalanan jiwa di dalam channel itu ya salah satunya edukasi untuk itu, bagaimana kita akan melanjutkan perjalanan jiwa kita kan gitu. Ya, mempersiapkan Dari sekarang. Nah, pasti untuk perjalanan jiwa itu pasti diawali dengan kematian. Pisahnya dari jasad. Dari jasad, Fisiknya jiwa, keluarnya jiwa dari jasad. Ya. Nah, ketika sudah terjadi disharmoni di dalam tubuh manusia di titik tertentu sampai jiwa itu udah nggak kuat, itu maka dia akan keluar. Gitu, pisah dengan jasadnya ya. Makanya seringkali kalau orang mengalami penderitaan yang luar biasa, dia merasa udah saya nggak kuat. Itu jiwanya yang berontak. Kalau rohnya nggak pernah merasakan apapun karena dia nggak punya kehendak, nggak punya keinginan. Nah, jiwa itu yang pengen lepas, termasuk akhirnya sering terjadi orang bunuh diri. Itu karena jiwanya. Iya. Perbuatan dari mana jiwanya itu. Nah, karena udah terdesak oleh suatu masalah misalnya yang berat gitu kan, nah, jiwa itu merasa terbebani oleh persoalan-persoalan itu sehingga merasa nggak kuat. Akhirnya dia dari jiwa itu muncul keinginan, muncul gagasan gitu kan, yang terkoneksi di dalam otak gitu kan. Kemudian saya mengakhiri hidup. Nah, tinggal dia berpikir caranya bagaimana, mau minum racun atau mau gantung diri atau mau menjatuhkan diri dari ketinggian kan gitu. Nah, itu nanti